dilamparkan ke dalam lautan api itu. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, kita segarkan pemahaman kita tentang kalender. Gereja kita memakai 2 kalender. Kalender yang pertama dipakai oleh gereja kita, kalender internasional, sebagaimana dipakai oleh bangsa-bangsa lain. Awalnya 1 Januari dan kalender itu ditutup 31 Desember. Itulah yang kita pakai sehari-hari juga dalam gereja kita. Kalender itu dibagi dalam 12 bulan, setiap bulan ada 30 atau 31 hari. Khusus Februari ada 28 atau 29. Gereja kita punya kalender yang kedua, namanya kalender ibadah, kalender gerejawi. Kalender gerejawi itu tidak punya bulan, tidak punya hari, yang ada hanya minggu. Awalnya pada minggu Advent. Jadi minggu depan itu adalah tahun baru menurut kalender ibadah. Dan hari ini adalah penutupannya. Penutupan tahun kalender itu. Dan sekaligus setelah itu dijadikan sebagai peringatan orang meninggal. Nah, kalau kalender yang ibadah ini, dia hanya mengenal minggu, tidak ada hari. Dan minggu-minggu itu dinamakan sesuai dengan peristiwa-peristiwa Kristus. Penantian kedatangannya, kelahirannya, penyataan kemuliaannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, turunnya Roh Kudus, kemudian minggu-minggu Trinitatis ada 23 atau sampai 25 minggu, kurang lebih. Nah, saudara-saudara, hari ini pada ujung tahun kalender gereja sekaligus peringatan orang meninggal, khotbah diambil dari kitab Wahyu. Kitab terakhir dalam perjanjian baru. Ini kitab yang jarang dibaca, dianggap oleh sebagian orang menakutkan, dan karena itu dihindari. Sebagian orang lagi sangat getol membaca Wahyu untuk cocokologi, mencocok-cocokkan peristiwa. Apalagi ada juga yang memakainya untuk menghitung kapan Kristus datang, dan selalu perhitungannya salah. Nah, mari kita segarkan dulu pemahaman kita tentang kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu sama persis dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, surat-surat Paulus adalah Injil, adalah kabar baik. Jadi kalau ada orang yang baca kitab Wahyu tidak senang, malah takut, berarti salah baca. Sebab kitab Wahyu itu sama dengan Markus, Lukas, Matius, kitab-kitab lain. Dia adalah kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi ini bukan buku ramalan. Ini bukan buku untuk menakut-nakuti. Ini buku tentang kabar baik. Nah, tapi apa bedanya? Bila Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah rasul dan lain-lain ditulis dengan bahasa verbal, bahasa kata-kata, narasi, Wahyu juga nanti kitab Daniel separuh ditulis dengan bahasa visual, bahasa gambaran. Jadi penjelasannya bukan verbal tapi visual, simbolik. Nah, karena itu kalau kita mau baca kitab Wahyu, harusnya kita membacanya seperti orang menonton film, seperti orang menonton wayang, seperti orang membaca komik, seperti orang melihat lukisan demi lukisan. Nah, karena itu seperti kita menonton film, jangan terpaku pada potongan-potongan gambar. Jangan terpaku pada lighting. Jangan terpaku pada warna. Jangan terpaku pada efek visual atau efek suara. Nanti kita kehilangan jalan cerita.
Jadi kalau saudara-saudara sedang menonton film, matanya hanya terpaku kepada detail-detail dalam film itu, angka, gambar, kita kehilangan jalan cerita. Seperti itulah kalau baca Wahyu, terpaku kepada gambar, angka, simbol, huruf. Nah kalau begitu, bagaimana? Tangkap message-nya, tangkap pesan inti ceritanya. Nah, apa inti pesan kitab Wahyu itu? Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, saya membacanya sudah berulang-ulang. Untuk mempersiapkan khotbah ini juga saya baca lagi dari pasal 1 sampai pasal 22 berulang-ulang. Inti pesannya sebetulnya sederhana. Cuma satu. Yesus Kristus yang mati dibunuh telah bangkit. Dan dialah sekarang Raja. Dialah pemegang kuasa. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan dia akan datang segera untuk menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Jadi intinya Yesus Kristus yang mati tersalib itu, yang bangkit itu, dialah sekarang Raja. Dialah penguasa. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Dan dia yang memegang segala kuasa dan kerajaan. Sebab itu setialah kepadanya, walaupun dianiaya. Nah waktu itu gereja purba sedang dianiaya. Jadi kita juga bisa baca dalam sejarah dunia, bukan hanya dalam Alkitab. Pada waktu itu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, terjadi pemujaan Kaisar Roma. Jadi Kaisar-Kaisar Roma mulai dari Julius, kemudian Agustus, dilanjutkan dengan yang lain, tergoda menganggap dirinya sebagai ilah, sebagai juru selamat, sebagai penguasa. Kaisar Agustus itu salah satu gelarnya adalah anak dewa, anak ilahi. Nah karena itu, kaisar itu bukan hanya dihormati sebagai kepala negara, sebagai penguasa politik, dia juga minta dipuja seperti dewa. Dia buat patungnya, orang harus menyembahnya. Orang harus melakukan pemujaan, dibuat ibadah, dibuat nyanyian untuk memuja sang kaisar itu. Dan persoalan bagi orang Kristen, bagi gereja pada waktu itu. Gereja pada waktu itu mengatakan satu-satunya yang boleh disembah hanyalah Kristus. Anak Allah adalah Kristus. Soter, juru selamat adalah Kristus. Orang gereja tidak bisa menyembah kaisar. Dan akibatnya mereka dianiaya. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang diadu dengan gladiator, dengan binatang buas di stadion. Ada yang dibunuh, dikejar. Dan Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Konsekuensi ketika orang Kristen tidak mau menyembah patung kaisar. Tidak mau menyembah kaisar Roma. Rasul Yohanes dipenjara di Pulau Patmos. Dan di sanalah dia tiba-tiba mendapatkan penglihatan, wahyu, revelation, penyingkapan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar yang sebagian kita baca tadi. Itu bukan untuk ramalan 1000 tahun ke depan atau 1.000.000 tahun ke depan, tetapi penglihatan itu berhubungan dengan kondisi gereja pada waktu itu. Secara singkat, wahyu, gambar-gambar yang dinampakkan kepada Rasul Yohanes itu mau mengatakan Kaisar Roma itu tidak betul anak Allah. Kaisar Roma itu tidak betul adidaya, penguasa absolut. Dia akan segera runtuh. Dalam sejarah nanti terbukti kekaisaran Roma itu runtuh dan tidak ada bekasnya sampai sekarang. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam wahyu. Yohanes sudah melihat
bahwa ada malaikat yang berkata Babel sudah runtuh. Babel itu adalah imperium Roma. Nah, Wahyu 20 yang kita baca tadi adalah bagian dari visual, dari gambar yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang penghakiman yang terakhir. Apa yang bisa kita petik dari sana? Jadi sekali lagi, jemaat Tuhan, jangan terpaku pada potongan-potongan gambar, jangan terpaku larut pada hitungan angka-angka, jangan terpaku pada simbol-simbol, tapi tangkap inti pesannya. Apa pesannya? Pertama, langit dan bumi, dunia ini dan kehidupan di dalamnya, diri kita dan segala yang ada dalam diri kita suatu saat akan selesai, berhenti, berakhir, dan lenyap. Nanti kalau kita baca berulang-ulang dalam kitab Wahyu, dikatakan bumi dan langit itu akan lenyap. Wahyu 20 ayat 11. Seperti yang kita bacakan tadi, lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya di mana mereka berada. Wahyu 21 ayat 1. Sebab langit dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 6 ayat 14. Langit lenyap bagaikan gulungan kitab yang digulung. Jadi pada zaman dahulu buku itu berbentuk gulungan. Yohanes melihat sebuah gambar bahwa segala langit sudah digulung seperti gulungan kitab. Wahyu 16 ayat 20, segala pulau lenyap, gunung-gunung tidak ditemukan lagi. Nah, apa artinya itu bagi kita? Sekali lagi saudara-saudara, jangan terpaku pada gambar, tapi tangkaplah jalan cerita, tangkaplah inti pesannya. Kehidupan rupanya akan berakhir, suka nggak suka kita. Jadi kita setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, dunia ini akan berakhir. Saya nggak tahu, pada zaman dahulu ada yang namanya jam pasir. Masih bisa kita temukan di sebuah gerai ini makanan cepat saji untuk membuat bahwa sajian mereka itu tepat pada waktunya. Jam pasir itu kalau dibalikkan nanti pasirnya akan turun ke bawah dan lama-lama akan habis. Hidup ini seperti jam pasir itu. Suatu saat dia akan selesai. Atau kalau kita mau pakai gambaran yang lain, waktu kehidupan ini mirip anak panah atau peluru yang melesat. Satu saat peluru itu akan sampai kepada sasarannya dan berhenti. Jadi satu saat kehidupan ini seperti peluru yang sedang melesat, dia akan berhenti. Atau gambaran lain, waktu kehidupan ini seperti sebuah stopwatch yang telah disetel oleh Allah. Kita tidak tahu setelannya, tapi satu saat seperti sebuah stopwatch, dia akan berhenti. Selesai semua. Nah, apa artinya itu bagi kita? Bagi saudara dan saya, apalagi yang muda-muda. Kita tidak harus membayangkan besok mati. Jadi nggak usah bayangkan bahwa hidupmu akan segera berakhir. Kamu akan mati. Apalagi masih muda. Namun, kita diajak memiliki sebuah kesadaran bahwa waktu kehidupan terbatas. Dan tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa di-recycle. Jadi waktu kehidupan itu tidak bisa didaur ulang dan ada batasnya. Ketika batasnya tiba, cepat atau lambat selesai. Dia berhenti. Nah, kita bisa terjemahkan lebih konkret. Masa kanak-kanak, suka atau tidak suka, ada batasnya. Jadi betapapun indahnya, enaknya masa anak kecil, saudara dan saya tidak bisa bertahan di sana. Dia akan selesai. Masa remaja
juga ada batasnya. Dia akan berakhir, suka atau tidak suka. Masa muda juga ada batasnya. Dan semua bidang-bidang kehidupan, aspek kehidupan kita selalu ada batasnya. Jabatan, kesenangan, pesta juga harus ada akhirnya. Nggak bisa kita seterusnya berpesta. Ada pesta bisa selesai, harus selesai. Nah, sebab itu kita memerlukan kalender. Sebab itu kita membutuhkan perencanaan. Sebab itu kita membutuhkan pengorganisasian waktu. Apa saja yang harus kita lakukan supaya periode-periode kehidupan kita jalani sebaik-baiknya. Tapi bukan hanya kesenangan yang berakhir, penderitaan itu pun ada akhirnya. Jadi jangan berpikir seolah-olah kalau kau lagi menderita itu akan selamanya. Penderitaan itu pun terbatas, dia akan berakhir. Dan itu pesan kepada gereja yang sedang dianiaya pada zaman dahulu. Penderitaan mereka itu tidak abadi. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, saya tidak mengajak apalagi kalian yang masih muda, remaja, untuk cepat berpikir tentang besok saya sudah mati. Masa hidup kita ada 70 atau 80 tahun. Saya sekarang sudah 62, memang saya lebih banyak sekarang memikirkan kematian dibandingkan 20 atau 30 tahun yang lalu. Tapi saya masih berdoa dan berharap Tuhan kasih saya 12 atau 15 tahun lagi. Dan apa yang mau saya lakukan ketika itu dikabulkan oleh Tuhan. Seperti Hizkia pernah meminta supaya umurnya diperpanjang. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada di bumi ini yang tidak berakhir. Sebab itu, rencanakan, organisir, nikmati, hayati hidup ini tahap demi tahap, periode demi periode, sebaik-baiknya. Ketika satu saat kita harus melepas, kita melepasnya dengan ikhlas. Jadi banyak orang tidak mau melepaskan masa kanak-kanaknya, karena itu dia disebut kekanak-kanakan. Banyak orang tidak mau melepaskan masa remajanya, padahal dia sudah 21 tahun, 22 tahun. Banyak orang tidak mau melepaskan masa mudanya, padahal dia sudah 30 atau 35. Dan banyak juga orang tidak mau melepaskan jabatan, tidak mau melepaskan kuasa, padahal waktunya sudah tiba. Yang kedua, apa pesan bila kita baca Wahyu tadi? Sekali lagi, lupakan gambar, lupakan angka, jangan mau terpaku kepada gambar-gambar spesifik, fokus kepada inti pesan. Semua kita harus menghadap pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan hidup dan diri kita. Di dalam Wahyu 20 ayat 11 dan 12, Yohanes mendapat sebuah gambar visual, kita tidak tahu persis apa yang dia lihat, tapi dia bilang, aku melihat sebuah takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Banyak penafsir mengatakan yang duduk di atas takhta itu adalah Kristus. Karena di dalam kitab Wahyu berulang-ulang dikatakan Kristuslah hakim agung di akhir zaman itu. Nah, yang menarik, di ayat 13 dia katakan, sebelumnya dia katakan di ayat 12, dan semua orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Di ayat 13 dia katakan gak ada yang bisa lari. Laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Jadi tidak ada orang yang bisa bersembunyi. Semua orang harus menghadap pengadilan. Semua orang harus dihakimi menurut perbuatannya, besar dan kecil. Orang biasa atau influencer, tua atau muda, kaya atau miskin, penerima tahbisan atau anggota jemaat biasa, semua harus menghadap pengadilan Kristus itu. Kita tidak bisa bersembunyi
bahkan di dalam laut yang paling dalam, atau bahkan di dalam kerajaan maut. Nah, saudara-saudara, intinya apa? Umur saudara mungkin masih panjang atau sudah pendek, tetapi kita semua harus pada akhirnya mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Nah, ada sebuah bagian surat Rasul Paulus yang sangat jelas tentang itu. Dalam Roma 14 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, setiap orang di antara kita harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Semua orang harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Termasuk apa yang dilakukannya di media sosial, termasuk apa yang dilakukannya secara finansial, termasuk apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukannya secara seksual, termasuk apa yang dilakukannya dalam politik, budaya, termasuk waktu. Nah, ada beberapa ayat mengatakan hal yang sama. Misalnya 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi saban minggu di gereja ini kita mengucapkan pengakuan iman, dan pengakuan iman rasuli yang paling akhir mengatakan kita beriman bahwa Kristus akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seperti visi gambar yang diperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos yang kita baca tadi. Nah, nanti kalau kita baca di Matius 12, 36 dan 37, bukan hanya perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kristus, kepada hakim itu. Termasuk setiap kata sia-sia. Setiap kata sia-sia. Setiap narasi sia-sia. Setiap wacana sia-sia. Setiap hoax yang ikut kita sebarkan harus dipertanggungjawabkan, diperhadapkan kepada Allah. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, kata Yesus dalam Matius 12, 36 dan 37. Nah, sekali lagi saya tidak mengajak, khotbah ini tidak mengajak apalagi anak-anak muda untuk segera berpikir putus asa besok dia mati, minggu depan atau tahun depan. Jalan hidupmu masih panjang. Tetapi khotbah hari ini mengajak kita untuk membangun sikap yang bertanggung jawab. Jadi anggaplah laporan pertanggungjawaban kepada dosen, pertanggungjawaban kepada orang tua, pertanggungjawaban panitia, pertanggungjawaban kuliah, pertanggungjawaban kepada atasan, bagian dari latihan kita untuk kelak memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan di akhir zaman. Jadi semua laporan pertanggungjawaban yang kita buat, apakah itu kepada orang tua, kepada guru, kepada dosen, kepada atasan, kepada komunitas, itu adalah bagian sebagai persiapan kita bahwa kelak kita juga akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, tapi Pengkhotbah 11 ayat 9, Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan seperti ini. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, bergembiralah dalam masa remajamu. Tetapi ketahuilah Allah akan membawa engkau kepada pengadilan. Jadi kita diminta untuk membangun sikap yang bertanggung jawab. Kita diminta membangun sikap yang benar, sikap yang kudus. Tapi sekaligus kita diminta untuk bersikap riang dan gembira. Sebagian orang hanya memilih kegembiraan, dia tidak mau bertanggung jawab. Itu tidak baik. Tapi sebagian orang di ekstrim yang sebaliknya,
dia mau bertanggung jawab, tapi dia kehilangan kegembiraan, hidupnya hanya kemurungan. Itu pun tidak benar. Jadi anak-anak muda boleh gembira, tapi bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, tapi tetap gembira dan riang dan bersuka cita dalam hidup ini. Yang ketiga dan terakhir, semua aktivitas kita dipantau, dicatat, direkam di dunia ini dan di sorga. Karena itu mari kita jalani hidup ini dengan tulus, dengan gembira, dengan berhikmat, dengan bertanggung jawab. Lagu kita tadi sebelum khotbah mengatakan kelak nama-nama di dalam pustaka, di dalam kitab itu akan dibacakan. Itu diambil dari beberapa bagian kitab Wahyu. Jadi paling sedikit ada 5 dalam kitab Wahyu yang berkata tentang kitab kehidupan. Jadi pertama ada kitab rupanya untuk mencatat kelakuan, seperti suka dilakukan oleh guru-guru kita, guru-guru kami zaman dahulu. Dia punya catatan tentang kelakuan. Tapi ada yang kedua kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15, ayat kita yang terakhir, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 21 ayat 27, hanya mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang boleh masuk ke dalam Yerusalem baru. Wahyu 3 ayat 5, aku tidak menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Yohanes menerima wahyunya 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu teknologi belum maju sekarang. Karena itu dia belum mengenal komputer. Dia masih membayangkan pada waktu itu semua ditulis dalam sebuah buku. Nah, kita sekarang hidup dalam dunia digital. Tentu boleh juga kita bayangkan semua kelakuan kita tidak lagi dicatat dalam sebuah kitab, tapi dalam sebuah komputer yang super canggih. Atau ada lagi yang lebih canggih lagi nanti di masa depan. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, sebetulnya sebagian dari yang disampaikan oleh wahyu itu sudah kita alami sekarang. Kita hidup di dalam dunia, kita hidup dalam sebuah zaman di mana ribuan kamera CCTV memantau kita. Di mana ribuan kamera CCTV bisa membaca nomor plat kendaraan kita. Di mana CCTV ada di jalan, di mal, di toko, di rumah sakit, di kantor, di gerbang, di mana saja, termasuk di gereja kita. Kita hidup dengan ponsel yang mencatat di mana kita berada, lokasi kita selama 24 jam sehari. Kita belanja sekarang, di mana semua transaksi belanja kita terekam. Dan karena itu, media sosial itu dengan mudahnya mengirimkan iklan kepada kita saban kali kita, karena dia baca dan dia tahu apa kesukaan kita, belanja kita. Kita hidup di dalam media sosial di mana hampir tidak ada lagi tempat tersembunyi bagi kita. Nah, tentu sistem pemantauan, sistem rekaman dan catatan Tuhan tentu lebih baik lagi. Tidak ada kita bisa bersembunyi dari Dia. Nah, apa artinya itu? Jangan pernah bayangkan ada sebuah blank spot di mana kita tidak terjangkau oleh Tuhan. Baik kita hidup dengan tulus, dengan gembira, apa adanya, berhikmat, jujur, bertanggung jawab. Kita tidak perlu berpura-pura karena kita tidak melakukan yang jahat. Karena apa? Karena pada dasarnya, apalagi di zaman sekarang, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Semua aktivitas kita, semua keberadaan kita terekam dan tercatat, apalagi oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita sudah sempat terlanjur melakukan kebodohan atau kesalahan? Injil mengatakan Tuhan itu penuh belas kasih, ada pengampunan.
Bagaimana kalau saudara dan saya sempat melakukan kesalahan, kekeliruan, kebodohan? Injil mengatakan, Tuhan itu penuh belas kasih dan pengampunan. Terimalah pengampunannya, akuilah kesalahan, dan mulailah kembali lembar kehidupan yang baru dalam kita. Dan Tuhan telah mencatat kita dalam buku kehidupan, mencatat kita di dalam hatinya. Dan nama kita tidak akan hilang lagi ketika kita percaya dan dibaptis dalam nama Kristus. Amin. Terima kasih Allah. Kami sudah sampai di ujung tahun gerejawi ini, sekaligus menjadi peringatan orang yang meninggal di gereja kami. Tuhan, firman-Mu menyapa kami bahwa suatu saat cepat atau lambat, kami tidak bisa pastikan dunia ini akan berakhir, hidup kami juga akan berakhir. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk membangun kesadaran, membangun penghayatan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali firman Tuhan, kecuali Kristus, Sang Juru Selamat kami. Karena itu supaya kami tidak menggantungkan hidup kami kepada yang sementara, fana, temporer sifatnya. Tapi kami satu-satunya menggantungkan hidup kami kepada Kristus yang mati dan bangkit. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu. Tuhan, ajarlah kami untuk bertanggung jawab dalam hidup kami. Dan biarlah kami memakai tahap-tahap, periode-periode kehidupan kami sebagai latihan bagi kami untuk pada akhirnya bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan, Engkau membebaskan kami, Engkau memberikan karunia kebebasan kepada kami. Sebab itu, bantulah kami untuk mempertanggungjawabkan kebebasan-kebebasan kami. Tuhan, firman-Mu menyapa kami. Supaya kami ya Tuhan, selalu setia kepada Kristus, Tuhan kami. Tolonglah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bersikap tulus, jujur, apa adanya, berhikmat. Tolonglah kami untuk tidak melakukan kebodohan-kebodohan yang bakal kami sesali. Tolong kami, beri kami kekuatan untuk menolak yang jahat, yang membuat hidup kami susah, yang membuat kami malu berkepanjangan, yang membuat kami kehilangan sukacita dan kebahagiaan kami. Ya Tuhan, ampuni kelemahan dan kekurangan kami. Beri kami kesempatan untuk selalu membangun narasi baru kehidupan kami. Narasi baru masa depan kami bersama-sama dengan Kristus. Arahkan hati kami ke depan. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami, supaya kami Tuhan selalu hidup dengan iman, dengan kepercayaan Tuhan ada di depan kami. Tuhan, kami tidak bisa melarikan diri dari Engkau, tetapi izinkanlah kami tinggal dalam belas kasihan-Mu, dalam pengampunan-Mu. Berilah kami hati yang selalu gembira. Beri kami kekuatan, pengetahuan dan hikmat untuk membuat kehidupan kami lebih baik, untuk mengejar cita-cita kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang hari ini diingatkan kembali akan kehilangan orang-orang yang mencintai dan dicintainya. Hiburkan hati mereka. Berikan kekuatan kepada mereka untuk bangkit
untuk mengatasi duka cita mereka, membangun kembali masa depan bersama Kristus. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sakit. Berkati para orang tua kami lansia di gerejamu. Berikan hati yang pikiran yang selalu terang. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Persiapkanlah hati kami untuk masuk di dalam peringatan hari kelahiran anak-Mu Kristus menebus kami. Bantu kami Tuhan mempersiapkan batin kami dengan doa, dengan pertobatan, dengan kerendahan hati, dengan puasa, dengan cinta kasih. Terima kasih untuk semuanya. Bawalah kami pulang dengan hati yang riang, membawa semangat, sukacita, harapan yang baru dalam Kristus. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi. Ada tempat yang indah benar, tempat tujuan akhir iman, rumah Bapa di surga kekal, bagi kita yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di sorga kekal. Kita nyanyi memuliakannya, dengan kasih kita semua, tiada dosa dan akibatnya. Sukacita sejati kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di sorga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di sorga kekal. Kita nyanyikan ayat yang ketiga sambil berdiri. Bapa pemurah benar, pujilah kasih anugerah, kebaikannya tiada taranya. Muliakan Dia selamanya. Indahlah saatnya kita jumpa di sorga kekal. Indahlah saatnya kita jumpa di sorga kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan